apa itu sahabat Umar? Kata Rasulullah, laukana bidada kalimatik. Nah, kalau seandainya semua itu apa tuh namanya pohon-pohonan ya, itu dijadikan lautan dijadikan tintanya, itu katanya nggak mencukupi. Itu baru sahabat Umar ya. Maksudnya kebaikan itu hampir istilahnya semuanya baik itu setelah dia masuk Islam ya. Ini makanya di Al-Quran itu dijanjikan orang berdosa kayak apapun itu bisa seperti sahabat Umar, yang orang yang kalau begitu sudah taubat itu bahkan semua itu menjadi baik. Bahkan kata Rasulullah, kalau seandainya tadi kamu itu menulis kebaikannya Umar, pakai pena itu dari kayu yang kamu ambil dari manapun, terus tintanya dari air laut, itu katanya nggak mencukupi, maksudnya karena banyaknya. Terus kalau Abu Bakar bagaimana? Kalau Abu Bakar 2 kali lipat dari Umar. Umar aja susahnya minta kebaikannya begitu. Kalau Abu Bakar kata 2 kali lipatnya. Kalau Rasulullah ya seluruh alam semesta. Nah, terus kebaikannya bagaimana? Kebaikannya itu ya itu melalui doa ya. Jadi meskipun kita itu sudah ini ya diatur mau berbuat apa, tapi kita tuh disuruh untuk berdoa minta diberi kebaikan. Itu tadi salah satu doa itu penting ya. Tapi yang doa itu ada urutannya. Doa itu bukan kita minta hajat. Doa itu urutannya pertama itu tadi minta ampun ya. Kemudian minta kebaikan ya itu. Jadi yang penting-penting dulu, yang ada urusannya dengan akhirat itu. Baru yang lain-lainnya. Hanya yang lain-lainnya Rasulullah cukup dengan ditutup dengan apa? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu doa paling hebat. Ya makanya orang Arab aja nggak kenal tuh doa sampai jagat. Kita Indonesia udah kenal tuh doa sampai jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ditutup dengan apa tujuan kita belajar Al-Quran? Ini di dalam hadis sahih itu dijelaskan begini. Ada 4 kelompok ya, 4 kelompok yang mempelajari Al-Quran. Ya, pertama 3 dalam Al-Quran itu ada 3, tapi kalau di hadis ada 4. Kalau di Al-Quran itu yang menerima Al-Quran itu ada 3 kelompok. Yang pertama, mereka orang-orang yang sudah menerima Al-Quran, tapi dzalimun li nafsi, zalim pada dirinya sendiri. Zalim tau nggak zalim? Ya, pokoknya kita kan sering bukan zalim. Berbuat menjolimin. Dolim itu bukan malah dolin lainnya. Malah dolim ada dolin. Menjolimin. Kalau dolin itu tersesat. Kalau zolim negatif. Orang tersesat itu bagaimana coba? Orang dolim. Jadi orang tersesat itu orang kan alamat awalnya di mana? Surga kan. Awal alamatnya kita itu tempat tinggal pertama itu di surga. Kalau nanti kita balik di akhirat untuk masuk surga, Tersesat. berarti kita tuh namanya Tersesat. tersesat, gak tahu alamatnya. Nah, sebabnya apa itu? Ya, tadi kita mendolimi di sini. Dolim itu artinya ya kita biar tahu istilah apa. Kita kenal. Kalau dengar dolim sering dengar ya dolim ya. Orang dolim. Terus doa kita juga dolim apa? Nah, Rabbana dolamna Anfusana wa ilana. itu artinya apa sih ini? Rabbana dolamna ya Tuhanku, saya dolim terhadap diri sendiri. Rabbana dolamna anfusana. Saya berbuat dolim pada diri sendiri. Sekarang dolim itu apa? Nah, ini dolim itu kita perlu tahu, minta doa tapi dolimnya nggak paham, tuh nggak tahu yang penting dolim. Dolim itu dari kata-kata zulmah. Zulmah itu mendung gelap ya. Jadi kita itu yang menutupi diri sendiri sebenarnya. Tahu ada kebaikan ya, tahu ada kebenaran, tapi kita pura-pura nggak tahu, itu namanya dolim terhadap diri sendiri. Ya, kita ada orang taruhlah ada menunjukkan kebenaran, pura-pura nggak dengar, kita dolim pada diri sendiri. Dulu orang itu ya Nabi Muhammad sudah menyampaikan ini yang benar itu begini, kamu jangan begini. Tapi orang yang mendengarkan ya pura-pura nggak dengar atau mungkin udah dengar tapi dilupakan, itu namanya dolim. Dolim. Zalimun li
nafsi, orang yang zalim pada diri sendiri. Zolim, bukan Itu di dalam dolim. Al-Quran ya. Iya. Allah juga berfirman begitu. Kan Al-Fatihah. Jadi Dolim. apa itu? Tersesat. Aku telah memilih hamba-hambaku untuk menerima Al-Quran ya. Memang kita itu bersyukur dari sekian miliar ya orang ya. Ya kalau untuk kita itu termasuk orang yang dipilih untuk menerima Al-Quran. Iya. Itu miliaran orang yang gak kenal Al-Quran itu banyak. Iya. Ya, karena umat selain Islam yang non Muslim itu jumlahnya berapa sih? Banyak. Ada sekitar 4 miliar lah. Yang lainnya umat Islam atau Iya. Nah kita itu beruntung telah dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Quran. Yang milih itu Allah. Tetapi kata Allah, "Faminhum dzalimun li nafsi." Sebagian dari mereka yang aku pilih akan menjadi selamat di dunia dan akhirat dengan membawa Al-Quran. Tapi mereka itu ada yang dzalimun li nafsi, ada yang menzalimi diri sendiri. Dzalimi diri sendiri itu tadi gak memanfaatkan kebaikan dari kasih tahu ini kebaikan gak dilakukan. Tapi kalau kita melakukan walaupun sekali itu bukan orang zalim. Ya, misalnya tahulah kalau sholat tahajud itu baik. Kita yang penting udah pernah melakukan itu ya, itu namanya orang yang termasuk zalim. Tapi kalau sama sekali nggak pernah sholat tahajud, sama sekali nggak pernah sholat apa tuh misalnya puasa sunnah, sama sekali nggak pernah sholat sunnah qobliyah apa itu adalah anjuran, itu namanya orang zalim. Ya, pada diri sendiri. Jadi pengertian zalim sekali lagi, zalim itu orang yang menutupi kebenaran dirinya sendiri namanya zalim. Kalau menutupi ke orang lain namanya zalim kepada orang lain itu lebih dosa lagi. Ada orang tanya, ya mau sholat ini, masjid mana yang nggak tahu, itu namanya itu zalimin orang itu ya. Dan mau tanya masjid ditunjukin, ya tanya masjid nggak tahu. Itu namanya orang zalim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena dia juga sudah mendolimi dirinya sendiri, dia juga nggak sholat, pasti orang yang nggak juga sholat dia juga nggak sholat juga. Ya. Jadi akhirnya dia tuh dolim pada dirinya sendiri, juga dolim kepada. Nah, itu kelompok yang pertama nih orang yang mendapatkan Al-Quran. Kemudian kelompok yang kedua adalah wamin muqtasidun, orang yang imannya tengah-tengah itulah, ya ada kebaikan dilakukan ya. Kalau nggak ada ya nunggu, ya itu namanya muktasid. Muktasid itu sedang ya, setengah-setengah, dosanya ada ya, kebaikan juga setengah-setengah. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, golongan orang yang paling baik menerima Al-Quran adalah sabiqum bi khairat bi idznillah. Itu orang yang selalu memikirkan kebaikan. Misalnya ya memperbaiki diri lah, misalnya saya baca Qurannya kurang bagus, masih belajar ya. Satu sholatnya masih kurang bagus juga, belajar. Nah itu orang yang menginginkan kebaikan terus ya seperti itu termasuk ya, orang yang dipilih oleh Allah nomor 1 itu orang begitu. Tapi yang demikian ya, orang selalu berbuat kebaikan itu di akhir kata-katanya di Al-Quran itu kata-katanya biidznillah. Orang yang sebaik itu dengan izin Allah. Jadi nggak boleh kita merasa baik itu atas usahanya sendiri gitu. Orang baiknya juga atas izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, ya nggak bisa baik seperti itu. Rasulullah sendiri itu ditegur oleh Allah tuh ya, wa bi rahmati ya lintalakum ya. Itu karena rahmat Allah sehingga kamu itu bisa berlaku seperti itu gitu. Jadi tetap Allah atas izin Allah. Nah, di sini tadi kelompok orang yang menerima Al-Quran ini kita nggak tahu kelompok yang mana ini. Kita termasuk zalimul nafsi atau muktasidun atau tadi yang orang banyak kebaikan, Allah kita tahu diri kita sendiri. Gitu. Iya. Nah, tapi sebaik-baik orang itu mengaku yang lebih rendah. Maksudnya ya mungkin saya masih banyak zalimnya lah. Kenapa banyak zalimnya? Ya banyak kebaikan yang belum dilakukan. Iya. Itu namanya orang zalim pada diri sendiri. Nah kalau orang zalim pada diri sendiri ya itu
Allah tuh mudah mengampuni, cukup istighfar. Jadi setan itu begitu, kalau menggoda orang ya itu rayuannya itu ya, itu dulu Nabi Adam itu begitu. Nabi Adam itu orang sehebat-hebatnya ya, orang lagi enak-enaknya di surga, itu masih dibujuk setan dengan cara-cara seperti itu, yang bujukannya luar biasa gitu. Adam, ya, kamu di sini di surga enak banget gitu kan, ya, dia senang memang hidup di surga luar biasa gitu. Tapi setan itu menakut-nakuti. Tapi kamu kan manusia, ya, hidup di surga, lagi enaknya begini, namanya manusia kan katanya pasti mati. Nah, nanti kamu kalau mati gimana? Gak menikmati surga lagi. Terus setan tanya, si anak Adamnya, terus caranya bagaimana? Nah, caranya sih kalau setahu saya kata setan, ya, makan buah kuldi. Kuldi itu artinya apa? Kuldi itu artinya kekal, kholidi, nafiha itu kuldi. Kuldi itu artinya kekal. Kalau kamu pengen kekal di surga, ya makan buah kuldi. Kalau nggak makan buah kuldi, ya kamu manusia ya nggak lama mati kamu. Akhirnya dia berpikir, apa iya kan? Makanya Allah melarang ya makan buah kuldi. Akhirnya dia makan buah kuldi. Ternyata itulah gara-gara buah kuldi itu kan. Ya, Lempar ke dunia. Nah kita Ada kita juga. larangan dengan kita larangan dengan pilihannya itu sebenarnya banyak kebebasannya. Kita makan apa aja silakan. Larangannya satu, jangan Makan berlebihan. babi, jangan makan babi. Jangan makan yang haram kan ya gitu. Kalau makan pilihannya kan banyak. Ya. Ada Tahu. tahu, pilihannya 10, larangannya pilihannya bebas, mungkin lebih dari 20 ya. Lauk aja nih mikir dari mulai ikan, daging, tempe, tahu, atau panjang, apa aja sayurnya. Pilihannya banyak, larangannya sedikit, larangannya cuma jangan makan yang haram gitu ya. Yang haram. Kan babi kan udah susah juga nyarinya. Pada di kontrol, ada perang ide. Ustaz, jadi kan dengar ceritanya kena makan buah kuldi itu laki-laki ada di sini ya, karena itu memang benar itu cerita itu. Nah, ketemulah semua nyakitnya lari. Nah itu syariat wudhu itu begitu, wajah, tangan, itu semua dosa kita juga dari situ. Ya, awal-awalnya itulah yang kemarin kita disucikan setiap waktu. Nah kemudian tanda-tandanya ya dalam satu riwayat sih begitu, katanya ya inilah simbol kuldi, katanya ada yang laki-laki. Tapi kan sama Adam juga sama Hawa juga. Hawanya nggak ada. Apa Hawanya di buahnya? Awalnya kan jadi itu. Iya. Buah dada. Iya. Jadi men. Hawanya ketelan. Yang mungkin itu yang Agak telat jadi nah, men. itu bisa jadi. Tapi kan Siti Aisyah ngamen itu ya. Nah jadi itu tadi ingat tuh kelompok 3 tuh kita masih diakui hambanya Allah nih walaupun orang zalim. Asal jangan kufur, itu jangan musyrik, jangan Musyrik, murtad. Kalau kita selagi Islam masih zalim silahkan. Jangan Allah Pak. masih mengakui kalau kita itu. Nggak boleh zalim. Kenapa? Ya tadi zalim itu orang yang sering berbuat kesalahan, walaupun tahu gitu ya, walaupun tahu marah-marah. Ya. Kita marah-marah sama suaminya kan nggak boleh, tapi kita mari marah terus. Itu artinya menzolimi kan? Ya itu dolim, kita dolim pada diri sendiri. Nggak pernah ya. Ya itu berarti udah tahu. Kalau orang lain Ustaz yang menzolimi kita bagaimana? Kenapa? Orang lain menzolimi kita kan kita sampai sakit hati padahal terbukti kita nggak berbuat gitu, bagaimana? Itu Pak. Iya, artinya begini ya. Nah kita itu berarti kita itu hanya ditunjukkan ke alamatnya ya. Oh kita itu alamat asli kita orang Islam ya. Itu surga. Jadi istilah sesat, ya, istilah sesat itu orang kalau baliknya tuh nggak ke surga berarti dia itu tersesat. Kenapa tersesat? Nggak pernah baca petunjuk jalan. Petunjuk jalannya apa? Al-Quran. Insya Allah kalau kita tetap megang Al-Quran ya, Rasulullah tuh berwasiat begitu. Taraktu fikum amraini idza tamassaktum bihima fala tadillu bihi abada. Kalau kalian itu mau berpegang teguh dengan 2 petunjuk yang aku wariskan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi ya,
Malah tadilu bihi abadan, tidak mungkin kamu itu tersesat. Nah, itu janjinya Allah tuh begitu melalui Rasulnya. Makanya kita juga nggak boleh sebenarnya selalu kita menyesali Adam gitu ya. Gara-gara Adam jadi kita kemarin. Nah, kalau nggak ada Adam juga nggak ada kita. Kalau nggak ada Adam nggak ada kita. Di surga nggak beranak. Kalau ada nangkap bakul dia kita Berdua aja di sana ya kan. Kalau kita misalnya ada kita mengecam gara-gara ada makan kulti jadi dikeluarin dari surga gitu. Nah kalau nggak dikeluarin nggak mungkin ada kita. Di surga nggak beranak, berdua aja nikmat. Hanya di lain sisi kita bersyukur ya, Kemudian biasanya yang namanya kenikmatan itu merasa nikmat kalau kita merasakan sengsara dulu kan gitu. Iya. Sengsara membawa Kalau dulu ya nikmat. zaman dulu makan enak, kenapa? Karena harus nyalain kayu dulu kan, ditiup dulu zamannya dulu maksudnya lihat matanya gitu di kamar-kamar kan keluar keringat dulu itu, ambil airnya berat. Sekarang apa-apa ya sprek gitu, kalau mateng ya makannya nggak enak, nggak ada proses. Contohnya kalau buka puasa tuh. Buka puasa kan kita dari pagi lapar, baru minum air manis saja, alhamdulillah kan enak banget. Iya Pak. Jadi kita pun kenapa nanti di surga nikmatnya luar biasa, baru baunya nih. Karena kita telah mengalami dunia itu ya Penuh dengan kalau di apa itu namanya kalau di hadis itu bahwa dunia sijnul mukminin ya. Kemudian dunia itu sebenarnya penjaranya bagi orang yang beriman. Artinya sesusah-susahnya orang hidup di dunia atau seenak-enaknya dulu masih enak lagi hidup di surga. Itu kalau untuk orang beriman. Tapi kalau untuk orang kafir, ya dunia itu justru surganya gitu. Karena di sana ya, kebaikan seperti apapun ya, orang kafir itu di sana merasakan siksa. Jadi apa kita itu golongannya apa mungkin dolimun di nafsi kita nggak apa-apa lah menjadi orang dolim ya. Karena banyak kebaikan yang dilewati itu kita apa sih paling sholat doang 5 waktu baca ini ya banyak kezaliman. Kalau orang yang nggak banyak kezaliman sih biasanya setiap waktunya gitu loh, setiap waktunya diingatkan untuk zikir pada Allah, sekedar baca Allah gitu, baca Allah itu sudah untuk zikir Allah lagi subhanallah, itu semua waktunya itu kebaikan. Kalau kita zalim untuk apa? Allah itu menunjukkan sifatnya Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu apa? Maha pengampun. Ya, kalau kita bukan golongan orang zalim, ya kita kan nggak punya kesempatan untuk minta ampun. Jadi nggak apa-apa kita zalim li nafsi. Syaratnya satu aja tuh. Semua harapan Nabi, satu-satunya Nabi itu pernah ditanya sama Allah, silakan mintanya apa, akan kamu kabulkan semuanya yang diminta Nabi. Nabi itu mintanya cuma satu, saya akan merasa puas kalau umatku itu semuanya masuk surga. Itu aja kita senang banget itu kalau Nabi mendengar seperti itu ya. Nabi itu keinginannya Nabi satu. Kira-kira kalau Nabi ingin itu dikabulkan nggak kira-kira? Kalau Nabi itu Nabi sendiri berbicara seperti itu di hadapan Allah ketika malaikat Jibril ya menawarkan Nabi maunya apa gitu. Udah ditawarin Gunung Uhud jadi emas. Gunung Uhud kayak apa yang emasnya? Gunung Uhud ya kita semusuk masjid ini jadi emas juga mungkin saya kemanggisan kaya raya kali ya. Itu Gunung Uhud ditawarin emas sama malaikat Jibril. Gunung Uhud terus sekaligus hidupnya dibikin lama dan mau jadi raja. Nah, Rasulullah masih menahan, dibisiki lagi. Jibril menyampaikan tapi bisikin lagi. Nah, Rasulullah bingung, ini enaknya gimana ya? Soalnya kan Nabi Daud juga raja dan kaya raya gitu. Nabi Muhammad minta konsultasi sama Jibril, akhirnya Jibril bisikin lagi. Ya udah buat umatnya aja gitu. Jadi Nabi cukup segitu. Terus minta kepada Allah kalau begitu, kalau permintaan saya itu ada ya, akan dikabulkan, minta satu. Semua umatku nanti masuk surga. Terus apa kata Allah? Semuanya ilah, ya, kecuali orang-orang yang nggak mau mengikuti Nabi. Jadi kata Rasulullah, kata Rasulullah karena sudah diiyakan oleh Allah, kata Rasulullah,
kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nanti umatku jangan khawatir semuanya masuk surga. Amin. Illa man aba, orang yang menolak, ada yang menolak? Enggak. Kecuali yang menolak, itu kata Rasulullah, masuk surga semuanya. Malah meminta. Illa man aba, kecuali yang menolak. Yang menolak itu ciri-cirinya bagaimana? Ya, Karena di Rasulullah, misalnya ya, makan kata Rasulullah, terus yang menolak maaf ada orang menolak surga, kata Rasulullah ada. Siapa? Yaitu orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sendiri, gitu. Ya, sholawat kata saya, sholawat itu sampai ke nama Nabi. Itu termasuk bermaksiat kepada Nabi itu. Kalau selagi kita percaya tentang sholawat kita sampai ke Nabi, ya, kita percaya tentang sholat 5 waktu itu wajib, kita percaya zakat, puasa itu wajib, haji yang bagi mampu, dan itu berarti dia telah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib masuk surga. Itu kata Allah. Makanya enak banget itu dari dunianya bebas ya, pilihannya terserah mau kemana aja, sampai ada dipilih untuk jalan-jalan pun silahkan ya. Rasulullah itu mempersilahkan, bahkan dalam Al-Quran gitu, siru fil ardi pangguru kaifa kana akibatul mukarram. Silahkan jalan-jalan kemana aja, tapi ambil hikmahnya. Tahu oh, di sini satu dulu kalau perjalanan jauh itu di ini ya, di Mesir. pinggir jalan itu, setiap lihat masjid itu alhamdulillah gitu. Jadi ada masjid ya alhamdulillah, kita harus begitu. Nanti di situ ada kehidupan orang beragama Islam ya. Setiap ada masjid biar menaranya jauh, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ya. Kemudian kalau gereja innalillahi. Iya, itu di sepanjang jalan itu kita ini menikmati Islam dari Arab ya, bisa sampai ke Indonesia. Dulu belum ada kapal, belum ada apa ini kan. Itu makanya kalau kita lihat ada masjid lewat itu lagi di perjalanan naik bis, ya, alhamdulillah itu aja udah alhamdulillah udah luar biasa tuh. Di situ termasuk golongan orang-orang yang mencintai masjid, dan orang-orang yang hatinya mencintai masjid itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Jadi hari kiamat orang lagi ngantri panas, Kita masuk masjid.